Penampilan bagus para penggawa timnas senior di luar negeri diharapkan menular saat mereka membela tim merah putih. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam pertandingan lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini bisa menjadi peluang bagi 4 pemain baru di dalam tim. Keempat pemain itu adalah Ole Romeni, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Mereka tampil bagus bersama klubnya masing-masing dalam 1 bulan terakhir. Sementara barisan belakang memperlihatkan performa impresif, seperti JIZ, James, Sandy Walsh, dan Kevin Dix. Beberapa pemain mendapatkan kesempatan bermain, termasuk tampil sebagai starter, seperti pemain baru Ragnar Oratmangun, Ivar Jenner, Jordi Amat, dan Maarten Paes. Tetapi catatan mereka tidak terlalu baik dibandingkan yang berada di 10 besar. Sementara menit bermain Elianor Eigenders mengalami penurunan. Demikian juga dengan Pratama Arhan. Sedangkan Sain Patinama, Marcelino Ferdinand, Nathan Chu Aon, dan Rafael Struijk masih berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad utama. Emil Audero, kiper anyar timnas Indonesia ini mencatatkan clean sheet saat Palermo mengalahkan Nuova Cosenza dan Brescia di Serie B, namun performa apiknya itu tercoreng ketika Palermo menghadapi Sampdoria. Saat itu Audero melakukan blunder yang membuat Sampdoria unggul di menit pertama. Blunder tidak memengaruhi performa Audero, karena beberapa kali dia melakukan penyelamatan. Hanya saja, di laga terakhir dia kebobolan 3 gol yang membuat Palermo ditaklukkan Cremonese. Joey Pelupesi, pemain yang belum lama menyandang status WNI ini, tampil cukup mengesankan bersama Lomel SK. Setelah sempat diganti melawan Waasland Beveren, dan kemudian absen akibat akumulasi kartu, Pelupesi dipercaya bermain penuh di 2 laga berikutnya. Salah satunya adalah ketika Lomel mengalahkan peringkat kedua Challenger Pro League SV Zulte Waregem. Pelupesi bermain apik di jantung pertahanan, meski kemudian dikalahkan peringkat 4 Patro Eisden 1-0. Miss Hilges sempat mencetak gol bunuh diri di Liga Eropa yang turut berperan dalam tersingkirnya FC Twente. Hilges selanjutnya tidak dimainkan di Eredivisie beberapa hari kemudian, karena kebijakan main 1 kali tiap pekan selepas pulih dari cedera. Hilges akhirnya kembali mengisi starting C di 3 laga beruntun Eredivisie, tampil apik saat mengimbangi Groningen dan menaklukkan Almere City. Hilges harus merasakan kekalahan telak 6-2 dari Feyenoord. Meski demikian, Hilges masih mendapatkan penilaian positif di tengah buruknya performa tim. Kelvin Verdong tetap menjadi andalan di lini pertahanan di 3 dari 4 pertandingan terakhir. Verdong cuma absen ketika NEC Nijmegen menghadapi klub yang diperkuat Dean James. Namun, NEC mendapatkan hasil yang tidak sesuai harapan di 3 laga. Meski NEC mendapatkan hasil buruk, penilaian terhadap Verdong tak mengecewakan. Verdong dianggap bermain bagus, termasuk ketika mengalahkan FC Utrecht sebelum bergabung ke timnas Indonesia. Tom Haye, Almere City belum mendapat hasil memuaskan dalam 4 pertandingan terakhir mereka. Kendati demikian, performa Haye selalu mendapat penilaian positif dari media di Belanda. Menariknya, Haye kini bukan lagi menjadi pemain yang selalu diganti di pertengahan babak kedua, dia selalu dimainkan hingga laga berakhir. Dari 4 pertandingan, Haye hanya sekali absen akibat akumulasi 5 kartu kuning. Ole Romeni, wajah baru di timnas Indonesia ini, mulai mendapatkan tempat di Oxford United dalam 1 bulan terakhir setelah lebih sering dimainkan sebagai pengganti. Romeni dipercaya sebagai starter di 3 dari 4 pertandingan. Romeni pun menciptakan gol pertamanya di Championship ketika membobol gawang Coventry City, dan sayangnya berakhir dengan kekalahan. Romeni bertolak ke Sydney dengan kemenangan atas Watford. Itu menjadi 3 angka pertama buat Oxford setelah di 9 laga beruntun tanpa kemenangan. Kevin Dix memperlihatkan sinarnya ketika FC Copenhagen menaklukkan Heidenheim 3-1 di leg kedua playoff 16 besar Conference League yang mengantarkan mereka bertemu Chelsea. Di laga tersebut, Dix mencetak assist dan gol. Sayangnya, meski membuat Pedro Neto tak berdaya, Copenhagen harus mengakui keunggulan Chelsea dengan skor tipis. Kendati memperlihatkan performa impresif di kompetisi regional, Copenhagen mendapatkan hasil tak memuaskan di Superliga Denmark. Sandy Walsh sempat memanaskan dan masuk dari bangku cadangan. Walsh pelan-pelan mulai mendapat kepercayaan di Yokohama F. Marinos pada kompetisi domestik. Terakhir Walsh pun dipercaya bermain penuh ketika mengalahkan Gamba Osaka 2-0. Di lain sisi,
Walsh selalu menjadi pilihan utama ketika Marinos tampil di Liga Champions Asia Elite, LCAE. Dia juga turut menyumbangkan 1 assist saat Marinos mengalahkan Shanghai Port 4-1 di leg kedua 16 besar LCAE yang mengantarkan mereka ke perempat final untuk menghadapi Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Dean James, pendatang baru di timnas Indonesia ini, memperlihatkan performa apik. Sejak menelan kekalahan dari Ajax Amsterdam, Go Ahead Eagles mencatatkan hasil sempurna di 4 laga berikutnya, termasuk berturut-turut mengalahkan PSV Eindhoven di KNVB Beker dan Eredivisie. Saat menaklukkan PSV di KNVB Beker, James menyumbang 1 assist yang dilakukan dari sepak pojok. Sedangkan kala membekap NEC Nijmegen, James mencetak gol pembuka di babak pertama. JIZES 1 bulan terakhir menjadi laga yang tak mudah bagi IZES, karena Venezia menghadapi 3 tim yang berada di 6 besar klasemen sementara, Napoli, Atalanta, dan Lazio. Dari 4 pertandingan, ketiga tim tersebut tidak berhasil menjebol gawang Venezia. IZES sukses membuat top skor sementara Serie A Matteo Retegui, dan tandemnya Ademola Lookman tak berdaya. Dia juga dianggap sukses mematikan pergerakan Romelu Lukaku yang memperkuat Napoli. Hanya penyerang Como Jonathan Ikone yang bisa membobol gawang Venezia.